Pada tayangan kali ini, kami kedatangan salah satu tamu yang menjadi figur dan juga berperan penting dalam politikan Kabupaten Sopeng. Nah, telah hadir bersama kami untuk berbincang di program Bincang Santai, Bapak Dr. Nurmal Idrus SE MM. Selamat sore, Pak. Sore. Agak tepat kare, Pak. Alhamdulillah, kare Pak Madeceng. Ngopi di mana ki, Pak, tadi? Baru dari Makassar. Oh, baru dari Makassar, Pak. Iya. Kalau masuk ke Sopeng kan pasti carinya warung kopi. Iya, Kota warung kopi. kota sejuta warung Sejuta kopi. warung kopi. Oh, betul. Ya. Ada acara keluarga, Pak? Di Ada Sopeng? acara keluarga juga. Cuma kan saya selalu pulang balik juga di sini. Orang tua masih ada di sini. Lalu kemudian aktivitasnya juga saya dosen juga di Unipol. Jadi setiap minggu saya memberi kuliah. Oke, oke. Ya, Yang di mata kuliah yang diajarkan, Pak? Di sana? Saya mata kuliah kepemimpinan untuk semester, kalau tidak salah semester 3 kayaknya. Semester 5, semester 5. Oh, itu sudah lama, Pak, ya? Sudah itu, tapi mata kuliahnya kan berubah ya. Iya, iya. Manajemen saya kan doktoral saya manajemen, jadi kepemimpinan, manajemen SDM, teori pengambilan keputusan, ya itu semua rata-rata seperti itu yang saya ajarkan di Unipol. Baik, Pak. Ya. Ini ada tempat usaha juga, Pak, ya? Di Kayangan? Ada ya. Nah, itu resort sama kafe, tapi masih dalam tahap perkembangan ya. Oke, oke. Jadi itu juga membawa pulang balik juga. Oh, itu juga yang menjadi aktivitas tak, Pak, betul. untuk pulang balik. Ya. Awal mula tak, Pak, yang rintis ini tempat? Ini kan selama ini kan kita belajar manajemen ya. Saya S1, S2, S3 manajemen terus ya. Jadi kalau akademisi itu kan lebih banyak teori-teori. Jadi saya coba menerapkan teori-teori itu untuk praktisi ya di dunia usaha, dan saya coba ya layak inkubator lah situ, inkubator bisnisnya seperti itu. Jadi apakah teori-teori bisnis itu memang bisa diterapkan, dan menurut saya bisa ya, dan itu sangat berperan dalam perkembangan bisnis kita ketika disiplin ilmu kita misalnya manajemen ya tentu sangat berperan. Di aktivitasnya saya juga yang manajemen juga sangat berperan. Misalnya di lembaga konsultan politik ya yang saya geluti dalam beberapa tahun ini setelah tidak di KPU lagi ya, saya 2013 lepas dari ketua KPU Kota Makassar lalu kemudian membentuk lembaga konsultan politik. Itu sangat erat berkaitan dengan manajemen ya. Manajemen politik itu kan manajemen bagaimana memanfaatkan kelebihan sumber daya manusia di tim untuk kemudian mendekatkan calon kita pada kemenangan misalnya ya. Dan itu sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu manajemen, teori-teori manajemen ya. Oke, oke. Pak, ini kan kalau resort dengan lembaga konsultan kita pasti tahu ada perusahaannya. Ya. Nah, perusahaan Pak itu cuma bergerak di bagian bisnis resort kah dan lembaga konsultan politik atau ada yang lain? Oh, berbeda. Oh, Jadi, berbeda? Ya, berbeda. Jadi kalau yang lembaga konsultan ini kan ada di media juga ya, kemudian karena saya juga mantau wartawan dulu waktu mahasiswa kan masih wartawan saya kan. Jadi ada PT Terkini Mediacom itu yang membawahi konsultan dan media. Lalu kemudian yang membawahi terkait dengan resort penginapan ini namanya PT CP The Kayangan Hospitality. Jadi dua. Oke, oke. Bapak kan juga dekat sekarang dengan dunia pendidikan ya di perkuliahan. Tapi latar belakang pendidikan tak, Pak? Maksudnya ya S1 tak di mana, S2-nya? Saya diploma 3 di Unhas ya. Jadi semua jenjangnya saya. Lalu kemudian karena kerja S1-nya di ST Amkop Makassar, lalu kemudian S2 di Unismu, S3 di UMI Universitas Muslim Indonesia. Jadi sekarang jadi berbeda-beda semua. Berbeda-beda semua, Pak? Berbeda-beda. Pelajaran yang bisa dipetik? Wah, artinya dengan berbeda-beda itu saya bisa menyerap yang bahwa kualitas perguruan tinggi kita di Sulawesi Selatan itu sebenarnya tidak kalah dengan kualitas perguruan tinggi di Jawa ya. Kualitasnya, dan saya pikir kita sudah bisa bersaing dengan mereka, dan di situ saya melihat bahwa misalnya di beberapa universitas yang saya masuki kualitasnya standar itu yang diterapkan memang termasuk tinggi. Termasuk sekarang ini saya di Universitas Lama Papolionro sebagai dosen. Saya pikir Sopeng patut berbanggalah ada universitas ini, karena kan standar yang mereka terapkan di situ juga tinggi. Tidak sembarang orang misalnya bahwa Anda masuk ke situ lalu kemudian dengan mudah Anda mendapatkan jasa, Anda selesai. Standar-standar kurikulum dan sebagainya itu diterapkan dengan baik dan ini universitas di kabupaten ya. Kita patut bangga memiliki Unipol ini. Ya, dan harus juga terus dikembangkan begitu, Pak? Iya, pasti ya. Dan sekarang mereka kan pada status baik sekali ya. Jadi akreditasinya baik sekali, di atas B sedikit. Dan itu menjadi
anugerah sebenarnya bagi warga Sopeng, karena kan tidak perlu lagi ke Makassar buang-buang uang terlalu besar, Iya. sementara kualitas perguruan tinggi yang terbaik ada juga di sini. Nah, jadi tidak perlu jauh Nggak begitu perlu keluar. jauh, kalau ke Makassar kan hitungannya terlalu berat lah kan. Kita pernah mengalami, kayak saya kan kuliah di Makassar ya, orang tua itu sampai setengah mati banting tulang untuk membiayai kita ya. Kalau kita jauh dari keluarga ya. Kalau sekarang kan misalnya kalau kuliah di Sopeng di Universitas Selama Populon ini kan dekat dengan keluarga ya. Kemudian SPP-nya juga jauh lebih rendah, biaya hidup juga di Sopeng kan jauh lebih rendah daripada kota. Iya, sementara kan luarannya juga sama. Sekarang ini kalau misalnya mau jadi CPNS, mau jadi apa saja, orang tidak pernah bertanya kamu lulusan universitas apa, Universitas Indonesia atau Universitas Sanudi misalnya, atau Universitas Makassar. Jadi semua sama, yang membedakan kan akreditasi saja. Sementara akreditasi mereka kan sudah sangat baik sekali. Jadi sudah bisa digunakan untuk mendaftar CPNS, sudah bisa digunakan untuk mendaftar di lembaga-lembaga yang capable ya. Nah, saya kira itu. Ya, dunia pendidikan ini kan Pak juga dekat sama organisasi. Nah, keaktifan organisasi Pak yang saya dengar-dengar pernah menjadi dan ikut pengkaderan HMI, Pak ya? Ya, saya itu. Kemudian dulu kan saya di MPO sebenarnya, di HMI MPO. Oh, Jadi HMI MPO ya. Dulu kan ya kalau kita mahasiswa kemarin kan jadi kita ikut-ikut saja ya. Iya, ikut Pak. Kemana kecenderungan teman di situ juga kita ya. Kebetulan saya banyak bergaul dulu di Pemuda Masjid Al-Markas ya, Prima di Makassar ya, Al-Markas Al-Islami. Teman-teman saya mahasiswa di situ banyak yang ke MPO itu. MPO-nya Pak, oh bukan Dipo. Jadinya ya ikutnya ke situ. Makanya ya memang agak jenjang komunikasi dengan teman-teman senior HMI itu tidak terlalu. Tetapi dengan senior HMI di Makassar saya akrab dengan mereka. Saya sama-sama dengan ketua presidium misalnya ya, sama-sama di penyelenggara pernah. Jadi waktu saya di KPU saya kembali bergaul dengan mereka teman-teman. Oke. Kan sudah banyak Pak pengalaman tak juga yang dilalui di organisasi. Dan kita sekarang kan mengajar di Unipol. Bagaimana Pak kiat-kiatnya kita sampaikan ke mahasiswa kalau sebenarnya itu pendidikan harus juga dibarengi dengan pengalaman organisasi? Ya pastilah ya. Apalagi kalau kita belajar terkait dengan manajemen ya. Kalau Anda mau jadi manajemen, maka tentu pada akhirnya Anda akan jadi pemimpin ya. Untuk jadi pemimpin, Anda harus punya kecekapan-kecekapan ya. Standar-standar kepemimpinan itu kan jelas ya. Misalnya harus cakap, harus bisa menyelesaikan persoalan, punya kemampuan problem solving kan. Kemudian juga punya kemampuan berbicara dan mengungkapkan pendapat. Itu yang menjadi penekanan-penekanan saya kepada mahasiswa ketika saya berbicara di depan mereka. Bahwa misalnya sebagus apapun kemampuan intelijensia kamu, ketika kamu tidak mampu mengungkapkan itu kepada publik, ketika kamu tidak bisa berbicara kepada publik, maka kamu juga akan tersisih. Karena pengalaman saya seperti itu. Ada banyak mahasiswa-mahasiswa dari daerah misalnya ketika kita di Makassar, sebenarnya punya kemampuan intelijensi yang bagus ya, punya kemampuan akademik yang bagus, tetapi kemudian dia tersisih di percaturannya, sangat ketat ini. Ini kenapa? Karena mereka tidak mampu membahasakan apa yang ada dalam kecerdasan yang ada dalam kepala mereka. Dan yang paling penting hari ini adalah Anda harus tetap menguasai teori-teori, tetapi di lain sisi Anda harus punya kemampuan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran, kepintaran-kepintaran itu untuk dielaborasi menjadi supaya orang bisa disampaikan kepada orang hal-hal yang sebenarnya Anda ketahui. Karena kalau Anda tidak menyampaikan itu, orang tidak akan tahu. Ya. Kemudian orang tidak tahu juga bahwa Anda sebenarnya punya intelijensi yang bagus. Karena selama ini intelijensi itu tidak bisa diukur dan dinilai, Pak ya. Iya, kalau dia mau jadi pemimpin tidak ada cara lain selain itu. Tidak ada pemimpin yang tidak tahu bicara ya, dan harus diungkapkan. Jadi sangat jarang ada pemimpin yang kemudian kemampuan retorika dan kemampuan membahasakan apa yang dipimpinnya itu berhasil ya. Jadi itu yang saya tekankan ya, karena salah satu kekurangan kita mahasiswa-mahasiswa di Sopeng itu ya. Selama ini kan saya mengajar juga di Makassar di beberapa universitas, di AMKO, pernah di Nobel ya di Makassar. Mahasiswa kita di Sopeng ini punya kemampuan intelijensi yang bagus, akademiknya bagus. Rata-rata kalau di Makassar itu atau di sini rata-rata IP mereka di atas 3 ya. Itu berbeda dengan Makassar. Makassar ini kemungkinan intelijensinya agak rendah. Kenapa? Karena mereka dipengaruhi oleh banyak hal ya. Mereka tidak bisa belajar dengan baik oleh karena banyaknya pengaruh-pengaruh metropolis. Ya, tetapi kalau di Sopeng
Itu mahasiswa itu kalau sudah selesai di kampus, dia bisa kembali ke rumah, dia bisa dengan belajar dengan enak. Karena mereka hidup di kampung yang tidak banyak gangguan-gangguan metropolis. Ya, kalau di Makassar temannya mau nonton bisa nonton 21, ada lagi yang ganggu menongkrong di kafe dan lain sebagainya. Tidak dekat dengan kehidupan hedon. Hedon. Jadinya dia tidak fokus untuk belajar. Tetapi apa kemampuan mereka di Makassar? Karena di Makassar itu begitu banyak ruang-ruang yang dibuka untuk organisasi mahasiswa. Akibatnya mereka bisa terus berlatih mengelaborasi kemampuan-kemampuan mereka, ya, walaupun tingkat akademik mereka rendah, ya, tidak terlalu tinggi seperti anak-anak dari daerah, anak dari Sopeng misalnya. Tetapi mereka bisa unggul dari mahasiswa dari daerah. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan membahasakan apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka. Dan itu tidak ada cara lain kecuali dapat dari organisasi. Kalau hanya didapat dari bangku kuliah, saya pikir tidak akan bisa. Karena kurang lengkap. Ya, kalau di kuliah itu kan hanya satu arah biasa, bahkan dosennya hanya biasa monolog aja. Ya, monolog ya, tidak ada interaksi. Ya, tidak ada interaksi. Di Sopeng itu saya lihat punya kemampuan intelijensia bagus. Ketika saya memberikan tugas kepada mereka, ketika saya memberi ujian akhir, ujian final kepada mereka, mereka mampu memindahkan apa yang menjadi bahan-bahan itu ke dalam kertas-kertas itu. Mereka tuliskan. Ya. Jadi mereka punya kemampuan daya ingat yang besar, teknik menghafalnya sangat besar, kan? Penguasaan mereka terhadap teori-teori manajemen misalnya itu sangat besar. Tetapi kemudian apa yang menjadi kekurangan mereka? Mereka tidak mampu membahasakan apa yang ditulis ini ke dalam. Belum bisa Pak keluar dari konteks di atas kertas begitu. Ya, padahal kan ini kan kalau tidak dibahasakan konteks kertas ini, dia kan hanya menjadi konsep. Ya, orang tidak tahu bahwa kamu bisa mengkonsep dengan baik. Orang tidak tahu bahwa kamu bisa punya kemampuan yang, kan? Nah, justru disitulah kalahnya. Maka menurut saya memang apa yang dilakukan oleh teman-teman hari ini, misalnya teman-teman di KAHMI, ya, teman-teman di IKA, UNHAS sekarang, dengan mendorong begitu banyak organisasi yang tumbuh di Sopeng ini, saya pikir itu sangat positif karena memang di situ kalahnya kita selama ini, ya. Kurang ruang Pak, ya. Kurang ruang untuk itu, ya. Dan saya juga mendorong kampus untuk memberi ruang-ruang itu kepada mahasiswa, ya. Kita harus lakukan perlahan-lahan. Tidak bisa kita secara ekstrim, ya, karena kan pandangan-pandangan kampus misalnya selama ini selalu berpikiran bahwa kalau misalnya terlalu banyak organisasi di dalam, berarti terlalu banyak merecoki kita, ya. Tetapi toh bisa kemudian kita bisa arahkan ke yang lebih baik, ya. Tapi itu sebenarnya menjadi second kuliah atau kuliah kedua bagi mahasiswa. Ketika dia mendapatkan teori-teori, bagaimana menerapkan teori-teori itu ya di organisasi itu. Ya. Mengenai mengeluarkan isi pikiran Pak, ini kan beberapa mahasiswa juga berpandangan bahwa caranya itu dengan melakukan dialog atau demonstrasi. Mahasiswa Unipol aktif nggak Pak? Ini? Sebenarnya kita di sana terbuka sebenarnya, ya. Tetapi secara kelembagaan tentu kita tidak bisa memfasilitasi mereka bahwa misalnya untuk parlemen jalanan mereka. Ya, parlemen jalanan. Tetapi kan kita tidak pernah mengekang juga, kalau Anda mau demo aja silahkan, ya. Bawalah keluar. Pada akhirnya ketika kamu memakai jasa alma mater, tentu orang tahu bahwa ini Unipol walaupun itu tidak dimobilisasi oleh kampus, ya. Tapi sifat kampus memang seperti itu, kan. Jadi ruang itu sudah terbuka, BEM di sana juga bagus dan lain sebagainya. Dan saya pikir dalam level kabupaten apa yang dilakukan oleh Unipol, manajemen Unipol untuk memberi peluang sebesar-besarnya kepada mahasiswa, tentu itu masih dalam tahap bagus menurut saya, ya. Dan menurut saya selain di internal ini, intra kampus kan ada banyak ekstra kampus dengan banyaknya tumbuh organisasi-organisasi di Sopeng ini yang begitu dinamis. Jadi saya pikir mereka masih bisa memilih banyak lahan, banyak jalan untuk bisa terus berkembang. Oke. Pak adalah lembaga konsultan politik. Nah, awal mulanya sebenarnya untuk bikin ini apa? Ya. Jadi saya ini kan KPU, ya. Jadi saya terpilih jadi KPU itu Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar itu 2008 akhir, ya. Lalu kemudian setelah pemilihan wali kota 2013 saya mengakhiri dengan posisi sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum. Jadi baru satu-satunya orang dari Sopeng yang pernah menjadi ketua Komisi Pemilihan Umum di Kota Makassar, karena memang persaingannya kan ketat, ya. Cuma dari pengalaman saya itu memang seperti itu. Saya tidak punya kemampuan intelijensia yang terlalu bagus, ya. Kalau dengan anak-anak Makassar pasti kita kalah. Tetapi kan kemarin itu karena saya punya kemampuan untuk ya seperti itu tadi yang saya katakan, bahwa saya punya kemampuan untuk membahasakan apa yang menjadi isi pikiran saya, konsep-konsep saya tentang pemilu saya bisa bahasakan dengan baik.
Ya, karena saya juga penulis ya, jadi saya penulis, saya bisa kemudian apa yang saya tulis kemudian saya sampaikan ke mereka bahwa ini yang akan saya lakukan untuk ketika saya duduk di KPU itu kan sangat perlu kalau jadi ini tips juga untuk anggota-anggota yang mau jadi anggota lembaga vertikal. Iya, penyelenggara pemilu seperti itu. Anda harus berani menyampaikan konsep Anda tentang pemilu ke depan karena kan tentu menjadi suatu penilaian juga. Walaupun ini secara hierarkis kan tidak boleh keluar dari regulasi perundang-undangan, tetapi sebagai seorang komisioner di kabupaten kota misalnya di SOPE misalnya, Anda harus punya terobosan banyak hal untuk misalnya bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih, bagaimana menciptakan sebuah pemilihan yang jujur dan adil, itu kan seperti itu. Nah, terkait tadi pertanyaan kenapa kemudian saya membuat lembaga konsultan. Sebenarnya saya ini kan mendaftar kembali di Komisi Pemilihan Umum. Saya sebenarnya sudah berhenti karena saya sudah kapok ketika memimpin KPU dan melaksanakan pemilihan wali kota yang begitu keras 2013. Apalagi ini Kota Makassar, Pak. Iya, ada 10 pasangan calon pada saat itu dan saya merasakan tekanan yang luar biasa dalam hidup saya pada saat itu. Tapi kemudian ada desakan-desakan dari teman-teman di luar untuk mendaftar kembali. Ya, tetapi kemudian gagal. Oh, gagal. Itu tahun? Itu tahun 2014. Oh, berarti 2014. yang Jelang pemilu 2014. Saya daftar lagi, tetapi kemudian gagal. Saya tidak tahu gagalnya di mana. Kemarin itu di tes kesehatan. Oh, kesehatan, Pak ya? Iya, katanya tes kesehatan kejiwaannya yang tidak benar. Padahal sudah dites juga, Pak. Iya. Tapi kalau 2008 itu berarti Bapak menjabat komisioner pas Pilgub, Pak? Setelah Pilgub. Oh, setelah Pilgub? Iya, tetapi saya alami Pilgub satu kali di 2013. Ya, Pilgub kan 2018 ya. Setelah Pilgub baru saya masuk. Ya. Selama pengalaman tak Pak jadi komisioner dulu di Kota Makassar. Perbedaan yang kita rasa di Kota Media sama kabupaten itu bagaimana? Jelas berbeda, dinamikanya berbeda. Tapi kan dulu pendapatannya sama aja. Sama, Pak ya. Saya terbuka saja ya. Dulu kan saya sebagai ketua KPU saya hanya 5,5 juta. Itu 2008 ya. SPPD-nya juga sama? SPPD sama lah ya. Dulu enggak terlalu banyak lah SPPD-nya. Sekarang kalau tidak salah lebih 10 sekarang. Oh, tinggi Pak ya? Iya, pantas sebanyak yang mau. untuk tingkat Sopeng itu luar biasa tinggi ya. Tapi kalau di Makassar tidak tinggi. Iya, lebih tinggi. Nah, ini jadi masalah karena honor yang diterima oleh penyelenggara di tingkat kota dengan kabupaten itu nyaris sama. Sementara kan biaya hidup beda dan tantangannya beda ya. Tantangan sangat tentu kalau pertanyaan terkait tantangan luar biasa tantangannya. Kalau Anda tahu sebagai ibu kota provinsi Makassar tentu punya dinamika politik yang sangat luar biasa tinggi ya. Jadi Anda harus punya pertahanan yang luar biasa juga, punya fisik yang bagus, punya kemampuan mental dan daya tahan yang bagus untuk bukan saja tekanan secara psikologi tapi tekanan-tekanan mental ya yang sangat luar biasa di Makassar ya. Saya menghadapi itu di 2019 di pemilu karena begitu banyak caleg ya, dan pada saat itu pastilah semua caleg berpikiran bahwa untuk lolos harus harus dekat ya, selalu berpikir begitu, padahal kan tidak ada yang tahu bahwa komisioner sebagai seorang komisioner ya, ini juga tips untuk caleg ya, dalam level komisioner tidak ada yang bisa dilakukan komisioner, tidak ada yang boleh, karena komisioner itu adalah penghitung terakhir dari suara Anda. Sudah semua dihitung, sudah semua selesai di tingkat TPS, semua selesai di tingkat rekap kecamatan, lalu kemudian sampai di rekap kabupaten. Nah, sementara di rekap kecamatan itu sudah angka besar. Kalau ada yang hilang atau bergeser suaranya itu sangat kentara sekali. Nah, apa yang dihitung di rekap kabupaten, yang dihitung oleh KPU ini adalah rekap dari semua kecamatan dan sulit sekali untuk Jadi saya biasa berpikir kalau kamu mau mencari suara, carilah di sumber suaranya. Langsung ke lumbunya. Sumber suaranya di mana? Sebelum pemilihan, ya. Jangan berpikir sebelum TPS, ya. Sebelum rekap TPS, jangan berpikir setelah rekap TPS. Kenapa? Setelah rekap TPS, nonsen itu ada pencurian dan lain sebagainya. Itu hanya isu-isu. Ya. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa suaraku 100, kenapa tiba-tiba 50? Memang 50 suaranya. Cuma bumbu-bumbu politik. Bumbu politik. Kenapa? Karena dalam era keterbukaan sekarang ini agak sulit untuk mengetahui itu, untuk melakukan itu. Karena kan jelas sekali formulir C plano itu kan yang besar. Ya, yang kayak tali-tali Mendomi itu kan jelas sekali. Tinggal itu dipoto selesai, dan kita melihat ya di 2019, fenomena 2019 bagaimana publik mengawal pemilu secara jujur dan adil. Mereka foto itu C plano, C plano yang besar itu, lalu kemudian diupload kemana-mana. Siapa yang mau mencuri kalau begitu? Ya, kan sudah jelas tadi. Iya, jadi biasanya
ketika terjadi kesalahan penghitungan itu karena human error. Ya, bukan karena kesengajaan. Karena sistem pemilu kita ini kan masih kuno. Ya, masih kuno ya, tidak sama dengan Malaysia, Amerika yang ketika Anda masuk ke TPS hari ini, jam ini, dan detik ini juga sudah ditahu pilihan Anda di pusat. Kita punya sistem pemilu yang manual sekali, ya. Manual sekali. Ya, di mana proses pemungutan dan proses rekapitulasi terakhir di KPU itu memerlukan waktu hingga 2 bulan lebih. Karena pakai kertas semua. Iya, pakai kertas. Lompatan-lompatannya misalnya kan, formulir C1 di TPS dihitung oleh petugas KPPS, setelah itu dimasukkan ke kotak. Besoknya kemudian dibawa ke PPK kecamatan, kemudian menjadi POM, kalau tidak salah namanya POM B1 misalnya B kan. Setelah itu masuk POM kecamatan. Setelah itu dipindahkan lagi ke POM D misalnya di kabupaten. Kabupaten ke provinsi ke KPU RI. Dan itu kertas-kertas. Bukan ketikan tulis tangan, ya. Bisa saja ada yang salah tulis 9, ya, kan begitu kan? Seperti itu. Jadi proses-proses itulah yang kemudian biasa membuat orang merasa kehilangan. Yang kedua, biasanya caleg itu kan terbuat oleh janji-janji tim, bahwa kita punya sudah pendataan kita. Yang bikin kan yang biasa pendataan ya. Bagaimana caranya? Ada 600 caleg, semua orang mendata, jadi saling klaim mereka. Sementara 1 suara diperebutkan oleh 10 misalnya caleg, pasti tidak mungkin 10 semuanya. Sementara pendataannya sudah masuk, misalnya di TPS ini saya punya 200 suara, atau dari 400 orang saya sudah punya 100 orang. Kenapa tiba-tiba 25 suara aku? Dituduhlah misalnya KPPS bahwa telah memotong 75. Padahal kan segitu memang. Kemungkinan laporan tim memang yang tidak valid, ya. Ya, karena ada hal-hal lain. Jadi menurut saya yang paling bagus caleg adalah kalau ketika dia mau mencari suara, cari suara sebelum pemungutan suara. Ya, lakukan apa saja di situ. Ya, lakukan sesuai dengan cara-caramu sendiri. Ya, saya tidak menyatakan bahwa Anda berbuat curang untuk lakukan itu, tidak boleh kan? Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tetapi ada banyak hal yang bisa Anda lakukan tanpa harus curang misalnya, untuk kemudian memengaruhi pemilih agar ketika dia datang ke TPS Anda memilih Anda. Ya, ada banyak hal. Ada banyak hal, Pak. Iya, dan itulah kemudian fungsinya konsultan-konsultan politik seperti kita ini, karena saya itu setelah selesai di KPU 2014, saya ini alhamdulillah jadi bahan rujukan teman-teman media. Ketika mereka bertanya terkait pemilu, pengamat pemilu, maka dia larinya ke saya. Karena pada saat itu kurang sekali teman-teman mantan penyelenggara di Sulawesi Selatan yang sudah paripurna mau menjadi pengamat. Mereka kembali jadi dosen, mereka jadi pengusaha dan lain sebagainya. Hanya saya kemudian yang bertahan di jalur itu. Maka kemudian saya berpikir, ini banyak ilmu yang saya dapat selama 5 tahun di KPU dan harus saya manfaatkan terus-menerus. Maka kemudian saya memutuskan untuk kemudian membentuk sebuah lembaga konsultan politik, ya. Yang karena pasti saya tahu bahwa konsultan politik ini sangat lekat, ya, dengan proses politik di pemilu dan pilkada, ya. Tentu tidak ada yang bisa menafikan itu, bahwa saya pernah menghitung suara misalnya sebagai komisioner. Saya menghitung suara, saya tahu pergeseran suara, saya tahu di mana orang melakukan hal-hal yang mungkin bisa curang, ya, di mana suara bisa hilang misalnya karena proses human error seperti yang saya bilang tadi, ya. Maka itu saya memanfaatkan kemampuan itu. Tetapi saya mengedukasi orang. Tidak pernah ada dalam rumus saya sebagai konsultan politik lalu kemudian saya mendorong calon yang saya dampingi untuk berbuat curang. Tetapi saya selalu mendorong mereka untuk melakukan berbagai inovasi-inovasi, berbagai terobosan-terobosan pemenangan, agar mereka jauh tampil lebih baik daripada calon lain, sehingga publik atau pemilih bisa memilih mereka dengan aman, bukan dengan memaksa mereka untuk memilih. Bukan dengan seperti itu. Jadi konsultan politik itu justru mengedukasi orang, ya, calon-calon, dan menahan mereka untuk tidak berbuat curang dan lebih memilih untuk melakukan kampanye-kampanye yang lebih tertib, yang lebih menarik, dan kemudian membuat orang simpatik pada mereka. Oke. Tadi kan Pak disampaikan bahwa perbedaan pemetaan Kota Makassar dan juga Sopeng itu sangat berbeda. Ya. Nah, ini kan pasti ada hubungannya juga dengan dinamika politik. Pandangan Pak tentang dinamika politik pusat sekarang yang akhirnya kita rasa merembes ke daerah. Itu sangat besar, ya, pengaruhnya, karena sistem pemilu kita di 2024 itu kan bersamaan antara pemilu dan pilpres.
Ya, dulu-dulu pernah pilpres sama pemilu berpisah. Akibatnya apa? Kertas suara yang dipegang oleh pemilih di Februari 2024 nanti itu akan ada 5 kertas suara. Oh, 5 apa lagi? Ada 5 kertas suara. Ya, itu yang membuat saya ngeri juga ya. Dengan 4 kertas suara saja dulu banyak yang meninggal. Iya. Ya, KPPS kita. Sekarang 5. Ya, 5 dengan jumlah pemilih dan TPS yang sama besarnya dengan 2019. Maka salah satu yang saya usul adalah harus jumlah pemilih dan TPS-nya harus dikurangi. Dulu maksimal 400. Kenapa tidak coba kurangi 300 atau 200 saja? Supaya teman-teman KPPS tidak terlalu sampai subuh. Iya, sampai Sampai pagi. Hitung ya. Karena coba bayangkan, ada 5 kotak suara yang harus dihitung nanti di 2024. Kertas suara DPRD Kabupaten, kertas suara DPRD Provinsi, kertas suara DPR RI, kertas suara Capres, kertas suara DPD. Ada 5 kertas suara. Nah, dalam konteks pertanyaan Anda tadi yang terkait dengan apakah konstelasi ini nasional bisa akan berpengaruh daerah, tentu sangat berpengaruh ya. Misalnya sekarang tentu kita bisa melihat beberapa partai yang sudah mendorong mengapungkan capres. Ya, sudah deklarasi, Pak. Iya, itu sangat strategis menurut saya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa pemilu dan pilpres ini bersamaan. Dan secara ketika elektabilitas capresnya naik, maka otomatis bisa saja dan kemungkinan besar memang mempengaruhi calegnya. Elektabilitas akan berpengaruh partai dan caleg. Ya, semisal misalnya saya sebut ya, misalnya Anies Baswedan yang sekarang diklaim oleh Nasdem. Ya, tentu ini menurut saya langkah yang strategis. Kenapa langkah strategis? Karena dengan demikian loyalis Anies yang selama ini di luar Nasdem bisa saja menjadi simpati kepada Nasdem. Iya, kenapa? Seperti misalnya Gerindra yang terus mengapungkan Prabowo, tentu pemilih-pemilih Prabowo akan bertahan di Gerindra. Ya, nanti kita lihat anu lain ya. Ya, Ganjar misalnya juga kemarin didorong PSI. Iya, kita bisa melihat itu ya. Jokowi kemarin yang lebih cenderung PDIP mendapuk itu. Dan kita akan melihat itu. Menurut saya, siapapun pemenang pilpres, dia akan mendongkrak popularitas dari partai yang mengusungnya. Iya. Jadi kalau kita ingin melihat ya, memprediksi siapa pemenang pemilu misalnya, kemungkinan menjadi pemenang pemilu di 2024, maka lihatlah potensi elektabilitas capres-capres yang mereka dorong. Ya. Kita tidak tahu nanti ya, ada misalnya Puan Maharani, ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto, ada Erlangga Hartarto, ada Muhaimin Iskandar. Kita lihat. Ya. Siapapun yang akan menang capres secara otomatis akan mendongkrak pilihan elektabilitas dari partai yang mengusungnya. Dan itu akan berpengaruh ke daerah. Nah, itu akan berpengaruh ke daerah. Karena misalnya loyalis Prabowo Subianto tentu akan di daerah tetap akan memanfaatkan popularitas Prabowo untuk meraih dukungan rakyat. Popularitas Anies Baswedan di Sopeng misalnya tentu akan dimanfaatkan oleh partai-partai pengusungnya nanti di situ untuk mendongkrak itu. Dan itu hal yang menurut saya strategis yang harus dilakukan oleh partai-partai. Ya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh beberapa partai yang langsung mendeklarasikan calon-calonnya, misalnya Demokrat dengan AHY, PKB dengan Muhaimin, Golkar dengan Erlangga, Nasdem dengan Anies Baswedan, kan, PDIP Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, kan, itu satu langkah strategis dalam upaya mendongkrak keterpilihan mereka di 2024. Karena mereka tahu bahwa sistem pemilu kita sekarang ini berbeda ya. Ketika capres dan pemilu bersamaan kertas suaranya. Nah, Pak, ini kan tadi kita sebut beberapa nama seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo. Saya pikir ini sebenarnya ada kaitannya dengan patron klien. Nah, kan itu apa ya, Pak? Kayak misalnya orang-orang yang di luar dari simpatisan partai yang kemudian merapat karena diusung orang yang mereka lihat sebagai tokoh. Nah, pengaruhnya, Pak, sebenarnya ini untuk patron klien. Iya, besar sekali ya. Patronis. Jadi kalau patron kliennya itu kan lebih pada sifat dan karakter pemilih Indonesia seperti itu ya, seperti itu. Jadi ketika dia misalnya melihat sebuah sosok ini, maka dia akan loyal pada sosok itu. Nah, itulah kemudian yang dibaca oleh partai-partai dan itu harus dibaca oleh partai-partai. Bahwa misalnya klaim loyalis dari Prabowo, loyalis dari Anies ini pasti akan melihat ya, pasti akan melihat kemana Anies akan berlabuh ya, kemana Prabowo akan berlabuh, dan itu akan sangat mempengaruhi pilihan-pilihan mereka di pemilu nanti ya. Sebenarnya, Pak, orang atau figur yang bisa dijadikan sebagai ketokohan atau patron kali ini sifatnya dia dapat seperti apa, Pak?
Ini kan persoalan rekam jejak saja ya. Oh, rekam jejak ya. Artinya kayak kita melihat Prabowo Subianto muncul karena memang rekam jejaknya sejak dulu dia ketua partai dan kemudian dia punya rekam jejak yang menurut saya secara politik bagus juga, walaupun misalnya ada cacat-cacat saja kan. Anies Baswedan kita tahu ya, dia dikenal sebagai seseorang yang punya integritas yang berkesinambungan ya, mulai dari dia rektor, kemudian dia gubernur, dia menteri dan lain sebagainya, dia relatif tidak punya cacat dan lain sebagainya. Ya, patron itu dibangun oleh itu. Jadi jangan berharap Anda menjadi patron misalnya ketika Anda punya begitu banyak hal yang membuat Anda tidak bisa menarik simpati orang ya. Jadi calon-calon yang muncul hari ini tentu kita bisa melihat mereka calon-calon yang memang punya kemampuan untuk menarik massa, menarik pemilih, ya, yang kemudian dia menjadi patron di tempatnya. Oke, kalau untuk cover Sulsel Pak dan Sopeng, yang dapat Bapak mungkin sampaikan bilang, oh sebenarnya kalau di Sulsel atau Sopeng itu patron kayaknya ini orangnya. Tapi sebelum lanjut Pak kita minum dulu, karena mungkin kita masih agak lama seru Pak sebenarnya kalau politik. Ya betul, menarik untuk didiskusikan. Kalau saya lihat Pak sekarang kalau Sopeng itu sebagai tokoh yang kita gaungkan juga sebagai patron kayaknya itu Andika Swadi yang menjabat sekarang bupati. Nah, pandangan Bapak untuk covernya Sulsel dan Sopeng? Untuk siapa figur? Untuk figur umum, secara umum ya. Untuk Sulawesi Selatan kan pertarungannya menjadi bebas sekarang hari ini ya. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi incumbent. Ada incumbent tapi bukan incumbent murni ya, karena beliau naik, Andi Sudirman ini naik karena kecelakaan oleh Pak. Saya pikir seandainya masih ada Pak Nurdin Abdullah akan menjadi patron yang kuat, tinggi, yang sulit untuk dikerahkan. Tapi hari ini karena ada masalah itu, lalu kemudian para pendukung Nurdin Abdullah ini melebur dan menyebar ke beberapa orang, ya, yang kemudian pindah patron ini ya. Iya, pindah gantungan, ini kecantolan kan, cantolan. Dan beberapa nama yang muncul ini kan kita bisa melihat ya, dan itu bagus bagi demokrasi kita untuk pilgub ke depan. Kenapa? Karena dengan demikian rakyat Sulawesi Selatan punya begitu banyak pilihan ke beberapa figur yang mereka tidak terbatas pada satu figur pun. Sekarang kan banyak muncul ya di survei-survei pendahuluan, kita bisa lihat misalnya ada Pak Ilham Arif Sirajudin, ada Adnan Purica, Bupati Goa, ada Indah Putri, Bupati Luwu, ya seperti itu. Kemudian ada Andi Sudirman Sulaiman sendiri kan. Kemudian ada mantan Panglima ya di Muhammad, ada Andika Swadi Rasak di Sopeng, ada di Pasar di Bone ya. Jadi ketika kita melihat itu, maka kita akan melihat bahwa di pertarungan ke depan ini tidak akan ada satu pemenang yang punya dominasi yang kuat, begitu kuat seperti Nurdin Abdullah dan Syahrul Yassin Limpo dulu ya. Kenapa? Karena orang-orang ini terpolarisasi ke beberapa orang ya, ke beberapa calon yang kemudian yang muncul pada hari ini. Nah, kita tinggal melihat nanti apa yang akan terjadi ke depan. Karena untuk maju dalam pilgub kan hanya dua cara. Pertama adalah lewat diusung partai, yang kedua adalah independen perseorangan. Nah, kita berharap, saya sebenarnya kalau pilkada seperti itu, saya lebih senang lebih banyak calon yang hadir yang ada. Kenapa? Itu menjadi kita bisa punya banyak pilihan-pilihan di antara yang ada ya. Nah, kalau terlalu sedikit susah seleksi ya. Makanya biasanya kalau dua calon itu ya tingkat partisipasi memang menjadi rendah ya. Jadi kalau pertanyaannya terkait dengan patron tadi di Sulawesi Selatan, menurut saya dia akan terpolarisasi ke beberapa orang ya, ke beberapa figur. Tidak lagi terkonsentrasi ke 1-2 orang. Kayak kemarin kan hanya terkonsentrasi ke Nurdin Abdullah, Nurdin Halid. Dulu terkonsentrasi ke Syahrul Yassin Limpo, Ilham Arif Sirajudin sendiri. Nah, sekarang ini kan kita bisa melihat akan ada banyak yang muncul. Iya, banyak figur yang muncul. Banyak akan muncul dan orang akan mencari patron terbaik di mana saya bisa menyantol di situ ya. Nah, dalam konteks itu juga Sopeng, kalau pertanyaan Sopeng itu. Jadi Sopeng ini mirip dengan Sulawesi Selatan ya. Bagaimanapun Sopeng ini kan sejak 2015 saya ada di sini secara politik ya, walaupun saya lahir di sini.
Tapi secara politik 2015 saya ada di sini saya menjadi ketua tim pengendali yang di Kaswadi Rasa Supriyansa pada saat itu, Akar Super. Akar Super. Ya, dulu saya menciptakan semua tagline kan. Saya menciptakan gambar-gambar, kemudian menciptakan visi misinya, menciptakan visi pemerintahan dan melayani ya. Itu tugas-tugas saya kemarin. Kemudian memanajemen tim ya. Kemudian mengendalikan tim bagaimana strategi-strategi lanjutan agar bisa mendekat kemana. Alhamdulillah karena memang Pak Kaswadi Rasa pada saat itu punya kemampuan elektabilitas yang bagus ya, keterpilihan yang bagus, disukai oleh masyarakat. Jadi saya sebagai ketua tim kemarin itu hanya tinggal memolesnya saja sedikit untuk kemudian memunculkan dia sebagai seorang pemenang. Nah di 2020 kan tidak ada lagi ya kotak kosong terjadi ya, walaupun kita saya tidak terlalu terlibat. Nah di 2024 ini saya pikir ini akan lebih keras daripada lebih seru dan lebih keras daripada sebelumnya. Kemungkinan yang muncul Pak berapa? Lebih keras dari sebelumnya. Kita bisa melihat pola-pola yang ada sekarang. Nah, kalau kita berbicara yang muncul, maka kita harus menunggu dulu pemilu, ya, karena dasar base dari penentuan calon di pilkada di 2024 itu base-nya pemilu. Iya, penghitungan. Karena Sopeng kan misalnya minimal 6 kursi yang harus tersedia untuk bisa melaju sendiri. Ya, kita akan melihat bagaimana. Tapi kan pola-polanya sekarang ini kan dengan gampang kita bisa melihat. Nah, yang sekarang kan muncul ya, terbatas kan yang muncul sekarang ini misalnya Andi Maperma, Ketua PDIP, kemudian Pak Saharudin Adams, Ketua DPRD dari Golkar ya, kemudian Pak Lutfi Halide di Nasdem kan, kemudian Pak Suardi Hasan juga di Golkar, kemudian ada Andi Sulkarnain Stomo Nasdem kan, kemudian ada Sele Dale Demokrat kan, itu kan saya pikir akan berputar-putar di situ saja nanti. Ya. Tetapi kan tidak berbeda dengan yang dulu. Dulu berputar-putarnya hanya 2-3 orang yang muncul. Ya, ada yang muncul, tapi kemudian layu sebelum berkembang. Kalau ini sekarang di 2024, menurut saya mereka akan bertarung sampai pendaftaran di KPU. Ya, orang-orang yang saya sebut tadi ini akan baik sampai di 2024 ketika datang ke KPU dan pada saat itu kita akan melihat siapa yang akan masuk. Nah, pandangan saya dengan peluang yang nyaris sama pada hari ini ya, yang tidak ada tingkah gitu. Karena sebelumnya Andi Sutomo, Andi Kaswadi Rasik di 2 pemilu, itu tingkat elektabilitasnya memang tinggi. Jadi sudah melewati angka 10%. Jadi saya pribadi, tidak tahu ya konsultan yang lainnya. Oh 10%? Ya, kalau di atas 10% menurut saya sudah sulit sekali. 1,5 tahun sampai 2 tahun sebelum hari H, Anda sudah tertinggal 10% secara elektabilitas di survei pendahuluan, maka saya pikir agak tipis-tipis peluang untuk. Ya, kita harus punya banyak hal kita harus punya banyak terobosan, kita harus punya isu-isu yang bagus untuk melewati. Atau yang kita kejar ini tiba-tiba dia terganjal oleh kerikil misalnya, tiba-tiba ada kasus-kasus asusila, kasus korupsi kan, kasus KDRT, itu hancur mereka itu kalau begitu ya. Tetapi kalau normal-normal saja saya pikir tidak akan. Nah, sekarang di Sopeng ini perbedaannya kalau tidak salah, saya punya survei pendahuluan 3 bulan lalu, perbedaan di Sopeng ini tidak sampai 5, 6, 7%. 7% ya, 7% paling tinggi. Saya sudah tidak menyebut siapa yang paling tinggi ya. Tetapi di angka itu sebenarnya itu masih relatif belum aman. Walaupun angka 7% itu menurut saya sudah mulai terbentuk ya, terpola bahwa ini yang akan jadi kepala daerah. Tetapi ke depan ini karena masih 2 tahun ke depan ya, saya pikir perubahannya masih bisa terjadi. Masih bisa terjadi. Maka tentu saja hal-hal yang harus dilakukan oleh figur-figur tadi ini selain memburu partai, memastikan partai, karena kan tidak ada yang bisa kau lakukan kalau tidak ada partai kamu. Ya kecuali mau kumpul KTP. Kalau kumpul KTP di Sopeka masih 18.000 bisa lah ya. Maka hal yang pertama harus dilakukan adalah terus mendekati, berusaha mensosialisasikan diri lewat serangan darat dan serangan udara. Nah, itu maksudnya apa? Ya, serangan darat itu? Nah, serangan daratnya itu tentu yang jelas yang kayak sosialisasi, bertemu langsung di beberapa titik masyarakat, memelihara basis-basis kita yang sudah jelas. Tapi yang paling penting hari ini tentu serangan udara yang paling penting untuk menjangkau keseluruhan pemilih. Ya. Karena semua perang itu pasti diawali dengan serangan udara dulu. Ketika Uni Soviet menyerang Ukraina, maka diawali dengan serangan udara. Selalu begitu. Indonesia diserang dulu, harus lewat serangan udara dulu. Papua diserang lewat serangan udara dulu. Iya. Kenapa? Maka
tentu ini sistem seperti ini, strategi seperti ini harus dilakukan oleh pasangan calon-calon yang akan bertarung. Lakukan dulu lebih banyak serangan udara. Anda bermain di udara, Anda mengerti bermain di udara, bermain di media sosial, bermain di podcast seperti ini yang jangkauannya lebih banyak orang yang bisa nonton kita, kan? Kenapa? Serangan udara ini menaikkan popularitas dan tingkat kesukaan. Jadi serangan udara seperti ini menaikkan popularitas dan akseptabilitas. Nyambung Pak dengan pembicaraan yang pertama tadi. Ya. Karena kelihatan Pak isi pikirannya, oh begini. Ya itu aja dulu yang harus dibangun. Orang harus tahu bahwa tampilannya, performanya Pak Nurmal ini seperti ini. Dia mau konsepnya seperti ini. Dia mau ingin Sopeng ke depan seperti ini, harus dibahasakan. Dan untuk itu Anda harus lebih banyak serangan udara supaya lebih banyak jangkauan corporate areanya, supaya lebih banyak voters yang bisa kita raih. Kan? Sekarang kan ada era digital sekarang ini, ya. Anda ngomong saja di atas tempat tidur, ratusan ribu pemilih di Sopeng bisa dengar, ya. Anda bicara di podcast ini, begitu banyak orang yang akan dengar misalnya apa yang saya sampaikan. Maka itu harus dilakukan dulu. Jadi memperkuat positioning kita di keterkenalan supaya kita dibicarakan dan ke tingkat kesukaan orang. Nah, apa yang kemudian setelah itu? Setelah itu adalah menurunkan tensi serangan udara, lalu kemudian jelang misalnya 1 tahun sebelum hari H, memperkuat serangan darat. Ya, serangan daratnya adalah membentuk misalnya tim-tim yang secara militan, secara proporsional, diatur dengan manajemen yang baik, ya. Nah, diatur dengan baik pengorganisasiannya, ya. Eksekusi lapangannya harus bagus. Lalu kemudian monitoring evaluasinya harus ketat, ya. Pendataan big data kita memang harus sudah tersedia. Pemetaan di mana posisi-posisi bertahan dan menyerang itu sudah harus ada di situ. Nah, supaya kita bisa dengan cepat mengeksekusi. Jadi 1 tahun itu harus lebih banyak jalan, data harus diperkuat, 6 bulan terakhir harus sudah mulai masuk wilayah-wilayah yang ditunjukkan tadi pemetaan, misalnya di mana basis kita, di mana kita harus membungkus, di mana kita harus menyerang, di mana kita harus bertahan. Ya, pada posisi itu sambil serangan udara tetap jalan. Tetapi kan serangan udara ini, ya, lewat udara ini kan, itu kan tidak membentuk elektabilitas, itu tidak membentuk keterpilihan. Yang membentuk keterpilihan adalah serangan darat. Ya, Anda tidak mungkin orang terpilih secara mudah ketika Anda hanya berbicara lewat podcast seperti ini. Tetapi yang kita bentuk pada hari ini adalah, misalnya orang mengenal saya dan menyukai saya karena saya bisa menyampaikan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran saya. Tetapi untuk orang datang ke TPS dan menusuk saya, maka tidak ada cara lain kecuali Anda harus menemui pemilih, atau kalau Anda tidak menemui, ada tim-tim Anda yang menemui mereka, atau ada kiriman-kiriman yang harus disampaikan kepada mereka. Berarti serangan udara ini mirip pondasi Pak, ya? Iya, pondasi. Itu awalnya. Karena tidak mungkin kalau Anda hanya bilang bahwa oke, 6 bulan terakhir saya bergerak. Saya tinggal masuk saja ke wilayah itu, membagi sesuatu, tanpa membentuk pola-pola popularitas dan akseptabilitas. Seperti Anda pacaran, ya, Anda pacaran. Anda harus mengenal seseorang, Anda harus menyukai seseorang, lalu kemudian Anda menikah dengan dia, kan? Anda harus menyukai dengan dia. Tidak mungkin Anda tiba-tiba ada orang datang, lalu kemudian Anda bilang, oh itu Mi, kan? Nah, tidak mungkin. Itulah prinsip-prinsip seperti itu. Memang ada yang menang seperti itu, tetapi dari 1 berbanding 10 hanya 1 yang lolos. Ya, ada 1. Tetapi dalam konteks pilkada yang hanya 1 yang diperebutkan, maka tidak ada cara lain. Anda harus memperkuat popularitas, akseptabilitas lewat serangan udara, ya, lalu kemudian masuk ke serangan darat untuk memperkuat keterpilihan. Itu kalau pilkada, karena pilkada itu corporate-nya luas, ya, corporate votersnya juga luas. Itu berbeda dengan caleg. Caleg ini kan tinggal kita hitung. Misalnya saya mau jadi DPRD kabupaten kota, oke, enggak usah terkenal saya. Tinggal saya hitung 3.000 orang saya misalnya, 3.000 suara saya. Walaupun itu tidak bisa juga dijamin, tetapi saya tinggal hitung 3.000 berapa ribu suara untuk kemudian saya membiayai berapa, ya, lalu kemudian saya dapat ini. Oke, pengaruh elit politik Pak, sebenarnya ada hubungannya. Pengaruh elit politik yang sementara menjabat atau yang pernah menjabat, menurut Bapak untuk mempengaruhi pemilu 2024 di Sopeng? Di Sopeng, Ya, Sopeng. Saya kira besar sekali, ya. Pertama yang saya harus soroti. Pertama, Bupati Sopeng saat ini kan Andika Suwari Rasak itu masih memimpin ketika pemilu dan pilkada digelar. Itu jadi catatan pertama. Itu berbeda dengan ketika Andi Sutomo mengakhiri masa jabatannya. Beliau harus berakhir masa jabatannya ketika pilkada digelar.
Akibatnya mereka, iya, pilkada kan digelar sebelumnya. Ada pejabat bupati pada saat itu 2015. Ya, di Sopeng pada tahun 2024 tidak ada pejabat bupati. Oh, berarti masih menjabat? Iya, itu berbeda dengan 12 kabupaten kota lain. Itu berbeda dengan Takalar, berbeda dengan Enrekang, berbeda dengan Sidrap, berbeda dengan Pinrang, berbeda dengan ya kemungkinan Toraja mungkin, atau saya tidak hafal ya, berbeda dengan Luwu Utara. Ya, ya mereka semua berakhir 2000. Luwu Utara ya lanjut ya, Luwu Timur juga lanjut. Itu Luwu itu berakhir semua 2023. Akibatnya kan ada perbedaan ya. Karena harus disadari ya, diakui atau tidak ya, kekuatan pengaruh birokrasi ini menjadi suatu hal yang sangat besar dalam memengaruhi pilihan pemilih. Mereka memegang kebijakan, dan kalau itu dimaksimalkan dengan baik, dimanajemen dengan baik, itu bisa menjadi kekuatan politik yang besar. Walaupun kita tidak bisa mendorong itu karena birokrasi kan tidak boleh berpolitik. Iya, tidak boleh berpolitik. Iya, tetapi bagi orang-orang yang punya kemampuan untuk itu, mereka bisa memanfaatkan itu dengan baik, ya. Ya, itu kan, tapi itu kan tidak bisa kita bicarakan secara gamblang di sini seperti itu. Maka dalam catatan saya tentu pengaruh dari Bupati Sopeng sekarang Andika Wassadirasa, karena dia tidak bisa lagi maju, ya, karena sudah diperoleh, tentu sangat besar terhadap calon yang didukungnya. Saya tidak menyatakan bahwa dia akan mendukung seseorang, tetapi ketika dia gunakan pengaruhnya yang besar ketika dia masih menjabat, tentu itu menjadi suatu hal yang sangat besar pengaruhnya secara signifikan. Tetapi yang harus diingat bahwa pola karakter pemilih di Sopeng hari ini ya telah sebenarnya gampang sekali ditebak ya. Oh, gampang Pak ya? Ya, gampang sekali ditebak. Jadi salah satu rahasianya ya, orang Sopeng itu, karakter pemilih Sopeng, karena saya melakukan beberapa survei di sini, itu karakter pemilih di Sopeng ini sebagian besar itu dia punya dia bermain dengan hatinya ya. Jadi ketika dia melihat ada orang yang selama ini terzalimi, maka dia akan ada di situ. Oh, permainan perasaan Pak ya? Permainan perasaan ya. Baper kayak biasa. Baper ya, baper. Ketika dia merasa bahwa sudah waktunya ini orang jadi bupati, maka dia akan ada di situ. Maka sebenarnya di Sopeng kita tidak perlu lagi melakukan survei-survei yang keras ya, survei-survei berulang-ulang dengan sampel yang begitu banyak. Sekarang kita tinggal jalan-jalan saja ke kampung-kampung, duduk-duduk di warung kopi. Yang mana paling banyak dibicarakan? Yang mana paling banyak dikasihani orang? Ya, maka kemungkinan besar untuk terpilih dialah yang akan menjadi terpilih. Oh, itu karakteristik pemilih di Sopeng, karakter. Pak? Dia akan mencari figur yang merasa dia kasihani. Dia akan mencari figur yang merasa terzalimi. Dia akan mencari figur yang selama ini dianggap diinjak-injak. Ya, karena sebenarnya kalau di beberapa daerah yang pernah kami juga kunjungi, kami datangi, atau di warko-warko Pak biasanya banyak memang juga orang cerita, wah ini kesini tuh udah ya, nah masih satu aja kesini. Itu mungkin Pak rasanya. Ya, karakter-karakter itu Sopeng begitu. Jadi kadang-kala ketika ada orang yang bermain uang di sini, uangnya bisa habis begitu saja. Ya, karena diambil uangnya lah ini. Bukan dia yang dipilih. Maka untuk membangun keterpilihan yang kuat di Sopeng ini, maka memang kita tidak boleh masuk satu saat, satu waktu bahwa nanti Tompi saya masuk baru kemudian saya bisa menarik. Kita bisa melihat sejarah bagaimana ya kepemimpinan di pemilihan langsung. 3 pemimpin kita, ya 2 pemimpin kita di pemilihan langsung terakhir ini, semua memang punya rekam jejak yang bagus ya di pemilih. Kita bisa melihat Andi Sutomo, dia punya rekam jejak yang bagus di birokrasi pemerintahan, dia dikenal sebagai seorang pemimpin yang tegas. Maka ketika dia mencalonkan diri menjadi bupati, maka dengan mudah dia bisa menang. Hal yang sama terjadi dengan Andika Wassadirasa, ya. Ketika dia pemilu pertama dia tidak berhasil, lalu kemudian dia dianggap terzalimi selama kepemimpinan sebelumnya. Lalu kemudian dianggap bahwa dia orang kasihan bahwa sudah 2 kali misalnya dia ikut. Kemudian dia dianggap dekat dengan rakyat, dia merakyat. Maka kemudian dengan mudah Andika Wassadirasa terpilih. Nah sekarang kita harus melihat, pasti Anda melihat karakter yang mana dimiliki dari beberapa figur yang tersedia hari ini di Sopeng. Ada enggak karakter-karakter itu ada di situ? Kalau Anda merasa bahwa karakter-karakter itu ada di situ, maka
saya bisa katakan peluang besar untuk dia akan memimpin. Saya tidak bisa. Saya merasa bahwa karakter-karakter sebenarnya sudah ada dalam beberapa nama yang saya sudah sebut tadi itu. Cuma kan kita tidak bisa menyebut nama. Ya, kalau secara pribadi Pak saya, sebenarnya yang Bapak sampaikan tadi karakter ada. Ya. Makanya. Ada sebenarnya. Jadi itu mewakili ya, mewakili pandangan persepsi orang yang selama ini ada di persepsi ini yang ada di publik. Jadi karena persepsi itu sangat sulit untuk diubah ya. Kau mau apa saja, kalau orang mempersepsikan bahwa ya naro manca jibu batita, masih buat aku mitero itu, maka persepsi itu akan terus tertanam di kepalanya sampai masuk ke dalam TPS dan kemudian dia tusuk itu di dalam TPS. Itu persepsi, ya. Dan ketika persepsi itu menguasai kepala orang, maka dengan apapun, tekanan apapun, uang sebesar apapun dia tidak akan berubah. Mungkin saja diambil itu uang, tapi di dalam dia, ya. Beda lagi. Iya, ini kan persoalan karakter itu berbedanya. Itu berbedanya ketika kita bermain misalnya di Makassar. Makassar itu majemuk, ya. Banyak orang yang cari pekerjaan, ya. Ketika Anda datang dengan uang segepok, dia akan bekerja dengan baik. Nah, tetapi di Sopeng, tingkat kemiskinannya tergolong rendah, ya. Orang akan tersinggung ketika Anda datang dengan 100, 200 ribu, 300 ribu. Di sini. Bisa dibeli begitu. Iya, sementara tingkat kesejahteraan orang di sini bukan juga yang tertinggi di Sulawesi Selatan, tetapi orang kenal bahwa orang Sopeng itu punya tidak susah makan. Iya, bisa memenuhi kebutuhan. Bisa memenuhi kebutuhannya. Biaya hidup rendah di sini. Ya, orang pegang 10.000 bisa ke warung kopi. Tapi di Makassar kalau Anda tidak pegang uang merah, maka Anda tidak bisa ke warung kopi karena harga kopi itulah kemudian yang membentuk itu. Kak, ini kan kita tadi sudah membahas juga tentang ketokohan, permasalahan karakteristik kita pemilih di Sopeng. Pandangan Pak untuk instrumen partai politik, apakah perannya sekarang sebagai kelembagaan itu sudah benar atau tidak? Secara nasional dan Sopeng lah. Dalam konteks nasional ya, itu tentu kita sebenarnya kan kita sangat berharap partai politik itu menjadi kawacan di muka ya. Itu bisa menjadi sesuai dengan perannya. Sebenarnya tugas partai politik dalam undang-undang itu kan sudah jelas ya. Salah satunya adalah rekrutmen pemimpin. Ya, dia harus menjadi pintu masuk untuk kepemimpinan nasional, kepemimpinan lokal juga. Ya. Maka partai politik harus memerankan peran-peran itu dengan membentuk karakter kadernya untuk disiapkan untuk jadi pemimpin. Tapi kan selama ini tidak berjalan dengan baik ya. Proses kaderisasi di dalam partai tidak berjalan dengan baik oleh karena pragmatisme pemilu kita. Ya, pragmatisme pemilu mengharapkan kita harus untuk menang adalah Anda harus punya banyak calon, Anda harus punya banyak suara. Maka ketika kemudian partai-partai ingin membentuk kader ya dengan baik, di situ hambatannya. Karena untuk membentuk proses kader berarti dia akan membentuk sebuah kader yang tidak akan turun misalnya ke bawah ya. Nah, sementara pragmatisme pemilu kita yang mengharuskan adanya lebih banyak suara untuk menang misalnya, itu membuat harus banyak orang yang harus punya uang yang banyak misalnya untuk membentuk tim, harus punya banyak uang untuk membuat baju kos ya. Nah, itulah yang membuat kemudian proses-proses kaderisasi di partai itu menjadi terhambat. Jadi harus ada terobosan yang dilakukan oleh regulasi atau undang-undang untuk membuat bahwa misalnya caleg itu misalnya harus dari kader dan sebagainya. Karena kan yang terjadi kan selama ini kan partai-partai kemudian karena pragmatisme pemilu ya, mereka biasa mengabaikan kadernya. Mereka lebih memilih mengambil figur-figur vote-getter di luar eksternal yang bisa berfungsi menarik suara, kemudian ditempatkan misalnya dari caleg atau calon kepala daerah. Nah, ini Pak sebenarnya ada keterhubungannya dengan dua hal. Jadi kos politik dan juga modal sosial. Sebenarnya seberapa penting, Pak? Iya, dua-duanya penting ya. Oh, harus beriringan. Iya, beriringan ya, beriringan. Itulah kekurangannya ya. Beberapa kader-kader partai itu kalah ketika berbicara terkait dengan kos politik. Ya, kader-kader partai yang selalu bertahun-tahun sudah ada di partai, mereka kemudian melupakan pekerjaan, mengurus partai terus, mereka tidak punya uang. Sementara partai itu untuk pragmatisme pemilu kita mengharuskan kita punya banyak suara, tetapi kemudian untuk banyak suara kita harus punya itu dua tadi ya. Finansial yang besar dan modal sosial politik yang besar. Nah, untuk membangun modal sosial politik yang besar, ada dua hal. Pertama adalah, kalau Anda tidak punya uang, maka Anda harus punya rekam jejak yang bagus di wilayah itu. Anda harus sudah lama memang di situ membantu orang dan lain sebagainya. Tetapi kalau Anda tidak punya karakter seperti itu, maka Anda harus punya uang besar.
Begitu mau pemilu, Anda datang di situ serahkan bantuan apa saja, buat jembatan, buat jalan ya. Itu menjadi modal sosial politik. Itu bisa juga membangun empati orang kepada kita. Nah, tetapi kalau kemudian Anda dua-duanya tidak ada, ya sulit juga. Anda sudah tidak punya modal sosial dalam misalnya untuk membangun beberapa hal di situ, proyek infrastruktur. Anda juga tidak bekerja selama ini kerja-kerja sosial di tengah masyarakat. Karena salah satu untuk membuat modal sosial bagus itu kan kerja-kerja sosial. Anda memang dikenal di situ sebagai orang yang dermawan selama ini di situ. Anda dikenal bahwa selalu ada, kalau pengantin selalu ada. Kalau ada bantuan-bantuan pembangunan misalnya selalu dia ada. Ya, tapi itu kan butuh dana semua ya. Nah, itulah kemudian yang membuat agak kesulitan kader partai itu membentuk itu. Dan terjadi juga di Sopeng ini ya. Dan itu bukan saya di Sopeng, tapi hampir semua daerah ya, Kang. Karena kita juga memahami itu, bahwa ketika kemudian proses kaderisasi tidak berjalan dengan baik di partai politik, itu karena pragmatisme pemilu kita, pragmatisme pemilih kita yang dari hari ke hari lebih banyak melihat secara finansial ya, modal sosial politik orang dilihat dari yang nyata-nyata. Ya. Pak, ini kan kita juga sudah lama menjadi konsultan politik. Ya. Nah, peta kekuatan yang kita lihat Pak di Sopeng, secara wilayah kan mungkin primordial atau mungkin yang berpengaruh selain partai itu OKP. Ya. Di Sopeng ini kan relatif petanya kan jelas ya, sudah jelas. Jadi pembagian di Sopeng itu tidak berdasar itu dari segmen-segmen itu, misalnya ada organisasi-organisasi ya, lalu kemudian Anda ada di situ misalnya mewakili Muhammadiyah atau mewakili NU, Anda dengan mudah bisa menang ya. Itu tidak seperti itu. Nah, itu berbedanya. Itu bedanya karakter itu di Jawa Timur. Dari Jawa Timur itu, kalau misalnya di Jawa Timur Anda bukan NU, sulit untuk menjadi gubernur ya. Nah, seperti itu. Nah, itu beda-beda di Sopeng ya, karena tidak ada organisasi yang secara besar bisa memengaruhi pilihan-pilihan, maka itu tidak terjadi. Yang sangat berpengaruh di Sopeng ini adalah geopolitik ya. Jadi geoperimbangan utara selatan ya. Kalau Anda orang Mariwawo, maka jangan coba-coba mengambil misalnya pasangan orang Mariwawo kan. Kalau Anda orang Mariwawo, maka Anda jangan mengambil orang Mariwawo ya, Lirilau sebab itulah Labata yang lebih anu. Karena perimbangan politik itu yang sangat terjadi di Sopeng. Jadi politik identitas atau karakter identitas latar belakang wilayah itu sangat memengaruhi pilihan orang di sini. Nah, jadi di pilkada itu menurut saya itu akan terjadi juga ya. Dan mungkin akan selalu begitu Pak. Selalu akan begitu, tapi menurut saya tidak tahu nanti ke depan, tetapi untuk ketika pertanyaannya 2024 maka pasti kemungkinan itu akan terjadi. Kalau Anda orang Mariwawo, berlatar belakang Mariwawo, kalau misalnya Mariwawo misalnya, jangan ambil Mariwawo juga. Kalau Anda misalnya Lalak Bata, bisa ambil Mariwawo atau Lirilau kan, seperti itu. Jadi karakternya seperti itu yang saya pelajari selama ini ya. Ini bukan analisis saja, tetapi ini hasil penelitian atau survei-survei yang selama bertahun-tahun saya ada di sini melakukan berbagai penelitian. Karakternya seperti itu. Jadi orang-orang Mariwawo selalu berpikir bahwa kalau saya punya calon misalnya kepala daerah, wakilnya harus dari Lirilau atau Mariwawo, kan seperti itu. Ya. Tapi menurut Pak ini selama jejak yang kita atau survei yang kita lakukan di Sopeng, kecamatan yang paling berpengaruh ada tidak Pak? Yang paling unggul hampir mempengaruhi perpolitikan di kecamatan lain? Yang paling besar pemilihnya di Sopeng kan 2 kecamatan. Yang pertama Mariwawo, lalu kemudian yang kedua Labata. Itu perbedaannya hanya 100 mungkin, 100 sampai 150 suara antara Mariwawo dengan Labata. Jadi secara umum tentu yang 2 ini akan sangat mempengaruhi ya. Maka ketika kemudian kita melihat dalam beberapa tahun terakhir ini memang karakter pemilih ini, kalau misalnya Mariwawo bersatu maka agak sulit dikalahkan. Kalau Labata bersatu agak sulit dikalahkan. Nah, maka salah satu caranya adalah ya tentu kawinkan. Yang paling bagus adalah kawinkan. Kalau Anda mau mengalahkan misalnya wilayah ini, maka Anda harus perbanyak calon dari sana, memberi kesempatan calon dari sana. Kalau Anda mau secara umum 2 kecamatan ini akan sangat mempengaruhi, karena ini mempengaruhi hampir sekitar 40% dari total jumlah pemilih ya, 2 kecamatan ini di Sopeng. Jadi basis yang memegang basis Lalak Bata atau memegang basis Mariwawo, ketika ini bersatu maka itu akan melahirkan sebuah kekuatan dahsyat ya menurut saya. Oke. Luar biasa sekali Pak ilmu dari Nuranic Strategi ini. Tapi saya mau tanya begini Pak, sampai sekarang
Nanti Bapak tergantung pilih mau jawab atau tidak. Kira-kira Nurani strategi ini sudah dipilih atau belum? Kalau di sini kan orang kan tahu semua ya, karena latar belakang atau sepak terjang saya secara pribadi ya, bukan secara kelembagaan. Kalau secara kelembagaan kan di Makassar itu teman-teman menjalankan. Kalau di Sopeng kan secara pribadi saya dianggap orang Sopeng, lalu kemudian saya selalu ada di sini, tentu jelas ya kalau banyak yang berharap untuk itu. Tetapi saya selalu menyatakan bahwa saya ini kan hanya menguasai ilmu-ilmu manajemen saja. Jadi bagaimana memanajemen tim, lalu kemudian memanfaatkan kemampuan-kemampuan sumber daya manusia yang ada dalam tim itu untuk kemudian bisa berbuat yang terbaik untuk calonnya. Tidak bisa menggaransi kemenangan, ya, tidak bisa menggaransi kemenangan. Tetapi maka tentu cukup wajar jika kemudian banyak pendekatan-pendekatan ke saya pribadi, teman-teman, dan hampir semua yang kita sebut itu saya kenal baik semua. Ya, saya kenal mungkin beberapa sudah lobby ya. Iya, kalau itu pastilah. Cuma kan untuk menjalin silaturahmi kan pilkada masih lama. Ya, kita tetap menjalin silaturahmi saja. Pada akhirnya tentu hal-hal yang profesional harus dikedepankan. Ya, kalau kemudian silaturahmi harus tetap jalan, tapi ada sisi-sisi profesionalitas sebagai seorang konsultan tentu harus dikedepankan. Ya, ya. Mengenai output dari hasil politik Pak, itu kan salah satunya adalah anggota legislatif. Ya. Tanggapan Pak sekarang kapabilitas yang dimiliki anggota legislatif sekarang ini bagaimana? Di mana? Untuk pusat dan juga Sopeng. Kalau pusat kan kita tahu ya kualitasnya. Kita pada konteks anggota misalnya anggota DPR RI yang berasal dari Dapil 2 ya, untuk kita ya. Kita bisa melihat beberapa orang yang muncul di situ. Misalnya Pak Supriyansa itu kan jelas sekali ya. Kita bisa melihat bagaimana kontribusi beliau terhadap penegakan hukum di Indonesia. Itu jelas sekali ya. Beliau termasuk vokalis di Senayan, dan untuk itu saya pikir kita sebagai orang Sopeng berbangga punya wakil lah di sana ya. Untuk pertama kalinya kita punya wakil yang punya kapasitas yang sangat luar biasa ya. Dan terakhir kita punya vokalis di sana kan Ibu Marwah Daud. Nah sekarang ini ada Pak Supriyansa yang menunjukkan karakter bahwa orang Sopeng itu adalah orang yang punya kecerdasan, intelijensi yang tinggi, dan punya komitmen yang luar biasa terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Ya, secara keseluruhan saya tidak bisa menilai ya untuk saya keseluruhan karena saya tidak mengetahui karakter-karakter. Untuk pemilih, untuk DPD provinsi juga kita bisa melihat bagus-bagus ya. Apalagi ini kan Sopeng ini kan dapil Sopeng Wajo kan. Dapil 7 kalau ya, Sopeng ini sangat diuntungkan. Pemilihnya lebih kecil daripada Wajo, tetapi dia mampu mengirim 5 calon ke DPD provinsi daripada Wajo yang hanya 2 kan. Ya. Padahal pemilih di sana lebih banyak. 5 ini menurut saya bagus ya. Kita bisa melihat bagaimana kontribusi Pak Sele, kontribusi Andi Nur Hidayati, kontribusi Pak Heni, Pak Andi Ansari Mangkona ya, dan beberapa yang lainnya ya. Kita bisa melihat kontribusinya nyata bagi daerah ini. Nah untuk level Kabupaten Sopeng, saya pikir memang ini yang harus mendapat perbaikan-perbaikan ke depan ya. Tentu dalam posisi ini tentu partai akan memegang peranannya untuk membentuk itu. Tetapi di DPD Sopeng juga tidak terlalu jelek amat ya. Artinya kita juga bisa menyadari bahwa tidak mungkin 30 orang ini baik semua, maksudnya bagus semua dari sisi kualitas. Tentu kalau misalnya ada 30, kemudian ada 10 atau 15 yang bagus, itu sudah lumayan ya. Karena kan anggota DPRD juga itu tidak bisa dilihat dari kemampuan dia membahasakan juga ya, seperti yang saya katakan. Tapi dia bagaimana bisa menyambung lidah rakyat yang diwakilinya untuk kemudian disuarakan dan mempengaruhi kehidupan rakyat di dapilnya. Ya. Hal yang berpengaruh Pak sehingga terbentuk istilah koalisi berjamaah. Ini Bapak memandangnya seperti apa? Koalisi berjamaah di mana? Ya mungkin di beberapa daerah yang lain Pak ya. Kalau di Sopeng kayaknya saya kurang tahu. Iya kan, koalisi itu kan dipengaruhi oleh juga, pertama kan koalisi nasional biasa ya. Dia ikutnya linearnya, kalau misalnya koalisinya di nasional seperti itu maka biasanya, tapi kan di daerah biasanya tidak seperti itu. Dia akan terhambur berdasarkan kepentingan. Iya, berdasarkan kepentingan. Menurut Pak yang di Sopeng terbentuk koalisi berjamaah atau enggak? Di Sopeng ini kan sangat dikendalikan oleh Golkar ya, yang dia punya 12. Tapi kan kita melihat akhir-akhir ini ada perimbangan ya di DPRD. Saya pikir itu positif sebenarnya ya.
Kalau ada perimbangan begitu di DPRD itu positif ya, karena kenapa? Pemerintah Kabupaten Sopeng juga kalau ada perimbangan seperti itu secara politik ya, balance politiknya ada di situ, maka itu juga bagus bagi perkembangan pembangunan daerah. Karena dengan demikian ada yang menunjukkan titik lemah pemerintahan kabupaten di situ. Jangan semua iya saja. Apa yang diusulkan oleh eksekutif ke legislatif oke saja ya, diketuk palu setelah selesai itu. Ya, jadi harus ada yang membuat perimbangan, harus ada yang membuat oposisi untuk kemudian menunjukkan titik lemah kabupaten ini, pemerintahan ini, bahwa ini di sini kamu salah. Ya, karena kalau itu tidak terjadi, maka kecenderungannya untuk menjadi otoriter itu sangat besar. Ya, legislatif bisa menjadi otoriter dan itu sangat besar ya pengaruhnya. Yang salah kemudian jika kemudian posisi itu kemudian diarahkan menjadi sebuah oposisi politik yang serampangan. Ya. Ya, serampangan. Kebijakan-kebijakan yang diambil eksekutif lalu kemudian dihantam oleh karena posisi politik yang berbeda. Menurut saya tidak boleh. Tapi atas nama kepentingan rakyat menurut saya tidak ada masalah. Yang penting oposisi mampu menjelaskan kepada publik kenapa dia menolak misalnya. Itu bisa diterima saja. Tetapi kemudian ketika dia tidak mampu membahasakan penolakannya itu, publik bisa antipati terhadap mereka. Ya. Jadi saya pikir itu persoalan saja, kepentingan dan sebagainya. Hal ini juga Pak, politik tidak jauh dari isu cukong. Kemarin-kemarin kan kita dengar banyak berita tentang itu. Pandangan apa? Melihat hal ini. Jadi ya seperti itulah, itu semua mengatur pragmatisme demokrasi kita. Ya. Cukong datang ketika seorang calon membutuhkan dana ya. Dan pilkada misalnya, pileg juga memerlukan dana. Anda tidak bisa menggerakkan tim kalau tidak ada uang Anda pegang. Anda tidak bisa membangun modal sosial politik yang bagus ketika Anda tidak punya uang misalnya. Nah, pada posisi itu kan biasanya politisi tidak punya uang, yang masuk kemudian cukong, yang pengusaha-pengusaha yang punya banyak uang tunai untuk itu. Nah, dalam posisi itu kan tidak mungkin ada makan siang gratis. Tidak mungkin Pak ya? Tidak ada makan siang gratis, maka cukup wajar kemudian jika masuk. Saya pikir tidak ada masalah dengan itu, sepanjang itu tidak digunakan pada hal-hal yang tidak semestinya. Ketika kemudian dia mendanai sebuah pilkada, lalu kemudian setelah pilkada memengaruhi pemerintahan, ya, men-setting bupati, men-setting gubernur, men-setting presiden, maka menurut saya di situ salahnya. Ya. Tetapi kalau misalnya dia mendanai sebuah pilkada, lalu kemudian dia mau mengambil untung sedikit dari itu, sesuai dengan prosedur, ya, misalnya dia kerja proyek, tetapi sesuai prosedur, semua dikerjakan secara spesifikasi, apa salahnya? Ya. Dia tidak mengatur tender dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau dia menguasai misalnya proses-proses itu semua dari awal dan mengatur semuanya, itu yang salah. Tetapi kalau kemudian dia cukup lalu kemudian masuk, ya, dengan harapan dia masuk untuk mengerjakan proyek yang dia ikuti secara prosedural, ya, sesuai dengan ketentuan relokasi pengadaan barang dan jasa misalnya, maka tidak ada yang salah menurut saya. Itu wajar. Wajar Pak ya? Wajar. Oke. Pak, basic training tak dulu di HMI. Kita kembali ke awal. Ini dulu di mana Pak? Nah, basic training tidak di MPO. Oh, MPO. Oh, enggak Pak ya, kalau ya. MPO beda sama di Beda. Oke, di tempat resort apa kemarin kan ada acara kami, kami. Sebenarnya sedang Pak isu-isu di warkop ada masalah katanya. Hah? Ada masalah katanya. Itu mungkin masalah politiknya atau bagaimana Pak? Nggak tahu juga saya. Saya tidak terlibat di sana. Jadi saya hanya menyediakan tempat, maksudnya sebagai secara profesional ini ya. Jadi tempatnya dia datang ke situ. Ya kita tahu lah anak HMI kan susah juga secara keuangan. Saya bilang kasih aja berapa diskon. Sebagai bantuan begitu. Iya, berapa uangnya di situ itu aja kan. Tapi secara administratif saya tidak terlibat sama sekali. Saya juga tidak mau terlibat terlalu dalam karena saya merasa diri juga bahwa secara kehamian juga saya tidak terlalu dalam ya. Walaupun saya kader. Saya kader, tapi secara kehamian saya tidak terlalu dalam. Saya biarkan saja. Ya. Lalu kemudian ketika teman-teman datang ke saya meminta nasihat, ya itu wajarlah sebagai seorang senior tentu kita. Tapi settingnya tidak ada sama sekali. Kalau diajak diskusi kan boleh. Boleh. Sampai sekarang presidium masih selalu ke saya kan. Untuk diskusi. Ya, untuk diskusi. Apalagi kan saya dengar kabar dia memasukkan saya sebagai tim pakar, tidak ada masalah. Selama itu ingin membantu mengembangkan Pak ya. Tidak ada. Oke, Pak terakhir Pak ini yang mau disampaikan kepada masyarakat untuk memandang dan mempersiapkan diri menjelang pemilu 2024 khusus untuk masyarakat di Sopeng. Ya, yang paling penting adalah Anda harus memilih pemimpin yang
menurut Anda memang punya kapasitas untuk memimpin ini? Karena saya melihat seperti ini, Pak Andika Swadirasa ini meninggalkan standar yang tinggi di daerah ini. Ya. Akibatnya apa? Pemimpin yang datang untuk menggantikannya haruslah pemimpin yang punya qualified level yang jauh lebih tinggi dari Andika Swadirasa. Dia harus punya pemikiran yang jauh melompati apa yang dipikirkan oleh Andika Swadirasa ke depan. Jadi lihat saja siapa di antara mereka yang punya kemampuan untuk meramu itu, ya, memikirkan hal-hal yang besar yang dilakukan Andika Swadirasa, itulah pilihan terbaik menurut saya. Nah, yang kedua adalah dalam menghadapi pemilu tentu kita bisa melihat dengan baik ya. Masyarakat sudah sangat pintar. Jangan terlalu didewakan oleh uang yang datang ya. Karena Anda akan rasakan sendiri ya, 5 tahun terakhir ini pasti Anda rasakan sendiri bagaimana susahnya misalnya berhubungan dengan anggota DPRD karena Anda memang sudah dibayar cash. Maka tentu karakter-karakter atau figur calon yang akan mencalonkan nanti ini dalam kontestasi pemilu itu harus dilihat baik-baik di tengah masyarakat ya, yang mana bisa menjembatani apa yang kita inginkan nanti ke depan untuk kita bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak untuk diskusinya hari ini. Ya. Sangat banyak ilmu yang saya dapat. Nanti mungkin lanjut di warkop Pak ya. Oke, baik. Itulah tadi perbincangan kami dengan Bapak Dr. Nurmal Idrus SEMM, menakar kekuatan politik jelang pemilu 2024. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di program Bincang Santai selanjutnya.